Oke, Bung Setio Purwanto. Hari Buruh diperingati setiap tanggal 1 Mei. Dalam rangka itu, PKB Jakarta dan fraksi PKB DPRD DKI Jakarta baru saja menggelar diskusi seputar permasalahan substansial dunia kerja dan kaum buruh, khususnya di Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Ini luar biasa ya, luar biasa, dan ini saya juga, setahu saya mungkin baru PKB yang bisa menginisiasi diskusi untuk menangkap aspirasi khususnya kondisi ketenaga kerjaan yang ada di Jakarta. Ini luar biasa, kita apresiasi sekali buat PKB Jakarta ini khususnya ya. Dan umumnya PKB secara nasional ya di bawah kepemimpinan Caimin, kami mengucapkan terima kasih diundang untuk diskusi mengangkat isu-isu ketenaga kerjaan yang khususnya ada di Jakarta. Nah, harapan kami ini PKB yang di Jakarta khususnya bisa menjadi trendsetter ya untuk melakukan kerja-kerja politik, menerjemahkan fungsi partai politik yang bermanfaat dan mengedukasi dalam isu-isu kemasyarakatan gitu. Nah, kita tahu bahwa saat ini dunia ketenaga kerjaan di Indonesia sedang dalam situasi yang serba tidak menentu ya. Dan selalu seperti biasanya, seperti yang sudah di masa lalu, posisi tenaga kerja atau pekerja atau buruh ya selalu dalam posisi yang posisi tawarnya selalu lemah, baik di depan pengusaha maupun dibanding ke pemerintah. Nah, ini kondisi ini harusnya bisa diatasi oleh pemerintah khususnya di Jakarta ini supaya keadilan dan kesejahteraan dan aturan-aturan ketenaga kerjaan bisa dipastikan diterapkan dengan penegakan hukum dan pengawasan yang kuat baik dari eksekutif maupun DPRD dan khususnya partai politik seperti PKB. Apa harapan KSPSI untuk fraksi PKB DKI Jakarta? Nah, harapan kami dari inisiatif PKB Jakarta mengundang kami berdiskusi, dan harapan kami ditindaklanjuti untuk lahirnya sebuah peraturan daerah yang diinisiasi oleh fraksi PKB di DPRD DKI dalam bidang pengawasan dan pembinaan ketenaga kerjaan. Karena masih banyak ya hak-hak pekerja baik yang di segala level ya, bukan cuma buruh yang di dunia kerja yang sifatnya di pabrik dan non pabrik, itu juga pekerja gitu loh. Bahkan sampai manajer di perusahaan-perusahaan internasional juga sebenarnya tercover semua dengan aturan dan regulasi yang sama yang kita perjuangkan dari tahun ke tahun, soal upah, soal hak-hak kesejahteraan ya, hak libur, hak cuti, hak diberikan upah yang layak dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman dan sehat gitu untuk pekerja, peraturan yang adil buat di segala sektor baik formal maupun informal. Nah, kami sekali lagi mengapresiasi teman-teman PKB Jakarta. Semoga dari diskusi hari ini itu bisa di follow up, ditindaklanjuti menjadi sebuah aturan regulasi yang menjadi terobosan untuk wilayah Jakarta, sehingga penerapan hukum atau sistem ketenaga kerjaan yang adil, sejahtera untuk para pekerja bisa tersampaikan, bisa terlaksana dengan baik ke depannya. Dan segera semoga perda tentang ketenaga kerjaan yang disempurnakan, yang mengikuti situasi dan perkembangan zaman yang ada sekarang bisa dilahirkan dari dan diinisiasi oleh PKB di Jakarta. Bagaimana sejarah kedekatan antara kaum buruh dengan PKB khususnya dalam memperjuangkan hak-hak
normatif kaum buruh di Indonesia. Sebenarnya hubungan dunia ketenagakerjaan dengan Partai Kebangkitan Bangsa itu sudah puluhan tahun ini terjalin dengan baik, karena beberapa periode Menteri Tenaga Kerja itu selalu dari PKB. Sejak zaman Caimin, ya kan, dilanjutkan terus Hanif Dakiri kalau nggak salah ya, sampai Ida Fauziah terakhir, kan. Nah ini sebenarnya komunikasi yang bagus, dan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 sebelum dirubah menjadi Undang-Undang 6 2023 atau Cipta Kerja yang kita kenal itu, Omnibus Law, itu Undang-Undang Nomor 13 itu lahir di era kepemimpinan Caimin sebagai Menteri Tenaga Kerja waktu itu. Nah, itu bagi kami kelompok kaum tenaga kerja buruh, undang-undang itu sebenarnya yang lebih mendekati harapan kami, lebih ideal ketimbang Cipta Kerja. Nah, memang masih ada perlu revisi di mana di sana sini, tapi itulah spirit yang bertujuan memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk kaum tenaga kerja di Indonesia. Itu sebenarnya lebih bagus ketimbang Omnibus Law. Nah, tapi harapan kami ketika gugatan atau revisi Undang-Undang Omnibus Law sudah dibatalkan MK, maka pemerintah hari ini diharuskan untuk merumuskan undang-undang baru yang bukan bagian atau sebagian dari undang-undang Omnibus Law yang lama, gitu loh. Nah, harapan kami itu akan lahir sebuah undang-undang. Nah, ini mudah-mudahan undang-undang yang spirit di nomor 13 tadi bisa menjadi dasar ya, spirit yang sama untuk melahirkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yang lebih adil, sejahtera, dan memastikan masa depan dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Oke, kalau undang-undangnya sebenarnya sudah ada, sebenarnya masalah ketenagakerjaan di Indonesia itu ada di mananya, Bu? Bisa dijelaskan? Sebenarnya aturan kita yang nggak konsisten dan penegakan hukum yang lemah. Ini cuma dua hal tadi. Aturan yang tidak konsisten, itu tadi contohnya. Kita udah punya undang-undang yang lumayan bagus sebenarnya, Undang-Undang Nomor 13 tadi tahun 2003. Kalau secara umum undang-undang itu spiritnya benar-benar membela kaum buruh lah, membela kelas pekerja gitu. Nah, sayangnya itu memang menjadi keluhan dari sektor pengusaha. Nah, pemerintah harusnya win-win di situ, bukan malah merubah jadi ciptaker yang 100% meritnya benar-benar menindas, mengeksploitasi posisi buruhnya, tenaga kerja. Oke, tapi sekarang Undang-Undang Omnibus Law tentang ketenaga kerjaan kan sudah dicabut melalui MK. Nah ini ya syukurlah, jadi sekarang kita ada angin segar di era rezim Prabowo ini. Kalau di sektor tenaga kerja ya, kita bicara soal tenaga kerjaan yang dimana pemerintah lebih proaktif dan mau melibatkan teman-teman dari serikat pekerja untuk merumuskan regulasi, membicarakan soal kenaikan upah gitu. Nah itu ada agak segar. Tapi memang itu tidak cukup, Pak. Makanya teman-teman di federasi aliansi ini sedang merumuskan klausul-klausul baru ya, redaksional baru dari undang-undang tenaga kerjaan pada umumnya lah. Dia responsif dan lebih mau mengajak partisipasi serikat pekerja untuk ikut membahas di sektor tenaga kerjaan. Contohnya soal penetapan upah kemarin yang di zaman Jokowi 10 tahun itu paling hebat, naik 4,3%. Nah, Prabowo waktu baru sebulan dilantik langsung 6,5%. Meskipun dari versi teman-teman buruh ya tetap masih kurang, masih jauh, apalagi dibandingkan dengan menilai biaya hidup di Jakarta khususnya atau kota-kota besar lainnya. Nah, terus juga teman-teman serikat itu lebih
diberi peluang untuk berpartisipasi. Makanya soal perumusan undang-undang baru ini juga teman-teman dilibatkan gitu. Beda nih sama yang sebelumnya, sama sekali nggak ada gitu loh. Nah, karena ya maka lahirlah itu undang-undang Omnibus Law, khususnya klaster tenaga kerjaan. Bisa dijelaskan masalah paling dianggap merugikan di dalam undang-undang Omnibus Law terkait dengan tenaga kerjaan itu? Di mana peran buruh itu, peran tenaga kerja itu benar-benar dinihilkan, dinegasikan, ya, subjektif hanya stakeholdernya pemerintah dan pengusaha. Tapi akhirnya Dewan Pengupahan dihidupkan kembali oleh hasil MK, ya. Setelah direvisi MK, bahkan dibatalkan seluruhnya, bahkan setelah digugat itu Dewan Pengupahan diaktifkan lagi sekarang. Oke, sekarang kita bicara tentang upah buruh di DKI Jakarta. Sebenarnya berapa sih idealnya menurut perspektif organisasi tenaga kerja di Jakarta? Di Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya ini masih jauh dari kata layak buat tenaga kerja. Apalagi kalau kita bicara memperjuangkan upah selama ini, ya mohon maaf gitu, cuma teman-teman serikat pekerja yang selama ini aja yang berjuang, padahal yang menikmati ya karyawan di sepanjang Sudirman Tamrin, di Gatot Subroto, di Rasuna Said, bahkan sampai di mana-mana gitu. Bahkan mungkin sampai di gedung ini yang terbantu oleh upaya perjuangan teman-teman serikat pekerja yang buruh demo itu panas-panasan hujan-hujan digebukin aparat sampai dapat kenaikan upah. Itu pun masih jauh dari kata layak. Karena rasionya harusnya ya di Jakarta loh, kita itu pernah bikin kajian untuk biaya hidup dasar, ya, yang dari sekolah, kesehatan, pendidikan, listrik, energi lah ya, listrik, bahan bakar, terus transportasi, makan minum, dan satu lagi Pak, yang kita itu perumahan, soal perumahan, ya meskipun perumahannya dia mau ngontrak, mau sewa, mau beli tanah gitu kan, itu kalau tadi ya istilahnya K2 itu keluarga dengan anak 2 itu nggak kurang dari 14 juta kalau hitungan kami. Satu bulan Itu baru ya itu layak memang ya, dia bisa ya mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali, sebulan sekali bisa makan di restoran keluarga, atau 2 kali lah makan di restoran yang agak enak, yang bagus. Sekali sebulan bisa piknik gitu. Itu 14 juta. Nah, sekarang masih jauh 5 juta. Nah, terus ada rumusan lagi. Berapapun jumlah take home pay yang dibawa kita pulang kerja ke rumah, uang itu gaji. Kalau nilai dari gaji itu habis diserap oleh kebutuhan biaya dasar dan tadi ya sekitar 30%, 40% habis hanya untuk 45% habis untuk biaya dasar tadi ya, bahan bakar, transportasi, kesehatan, pendidikan, makan minum, energi segala macam. Berarti tandanya kita hidup di negara liberal, ekonominya liberal. Kalau di atas 40% kebutuhan, jadi itu aja nih, misalkan yang 40% kita tandanya kita standar, kita hidup di negara liberal, kayak kita liberal, serba ya, beli bensin mahal, beli listrik, bayar listrik, beli token mahal, ya kan. Kalau beli makan minum, kalau nggak masak nggak makan bawa dari rumah mahal. Pokoknya total tuh di atas 40%, kita tandanya hidup di negara liberal. Mau modelnya katanya ideologinya Pancasila, welfare state, kayak negara sosial, jadi berarti liberal gitu, ekonominya. Tapi kalau di atas 40% sampai 60%, itu tandanya kita tinggal di negara barbar. Yang nggak ada pemerintahnya, hampir nggak mengatur dan memastikan rakyatnya hidup adil, sejahtera, dan
selamat. Masuk akal juga ya. Bisa jelaskan lagi Bang? Menarik ini. Karena gaji yang dibawa pulang, misalkan 10 juta, 6 juta habis hanya untuk buat kebutuhan makan keluarga dengan anak dua ya, dengan rata-rata lah ya, anak dua, makan minum 1 bulan, bayar listrik 1 bulan, bayar mobil kendaraan kredit kendaraan motor ya, bukan kalau kelas buruh di bawah gaji 10 juta nggak mungkin berani kredit mobil Pak, pasti motor ya kan, kendaraan plus bahan bakarnya, plus sekarang kan kalau kebutuhan komunikasi itu jadi hak dasar juga kan, kuota pulsa 6 juta sebulan habis hanya untuk itu, dia nggak bisa cukup lagi buat kalau tiba-tiba ada darurat, anaknya sakit atau apa, sudah tidak ada, karena sama buat kebutuhan bayar kontrakan, kredit rumah habis 6 bulan. Itu tandanya kita tinggal di negara barbar. Mudah-mudahan kita itu barbar, kita di Indonesia udah barbar. Waduh, berarti masih panjang juga ya perjuangan kaum buruh di Jakarta ini. Nah itu sebenarnya, maka kalau teman-teman dari PKB ini di DKI khususnya punya inisiatif akan merumuskan perda-perda ya khususnya di sektor ketenagakerjaan, benar tadi dibikin sektoral aja, misalkan di sektor jasa gitu ya, pelayanan teman-teman dari Parekraf ya, dari pariwisata dan ekonomi kreatif yang di sektor bekerja di sektor perhotelan, LC hiburan dan lain ya. Ini kan yang paling rentan Pak sebenarnya. Kalau yang di sektor manufaktur masih mending ya, lebih rigid lah dia aturannya. Tapi yang paling lemah sekali daya posisi tawarnya teman-teman yang bergerak di bidang jasa. Kalau di hotel ada yang lebih perusahaannya itu agak bonafit masih mending. Tapi yang paling parah ini restoran, tempat hiburan, dan itu mayoritas itu informal kategorinya. Sekarang setelah setelah anulir di MK namanya jadi KWT, kerja waktu sendiri. Nah ini yang jadi persoalan, itu yang paling rentan. Nah sebenarnya jumlah tadi ya soal PHK dari 10 tahun belakangan ini sebenarnya ini kan kita ya terlepas bahwa ini ada persoalan negara yang salah urus ya, bahwa kita mengalami deindustrialisasi, di mana ada perusahaan produksi tapi tidak punya pabrik, ya kan? Jadi buruh ini produksi yang manufaktur ini kehilangan pabriknya ya Indonesia. Tambah 5 tahun terakhir juga gempuran sektor digitalisasi tadi, sehingga semakin berkurangnya human capital karena ada faktor digitalisasi, dan terakhir ya otomatisasi. Nah sebenarnya 10 tahun yang lalu itu di sektor manufaktur khususnya di otomotif, elektronik memang sudah terjadi gejala itu soal otomatisasi. Maka banyak mesin-mesin di perusahaan di perakitan kendaraan misalkan di anggota kita itu kayak Astra Group dan lain-lain, itu sudah banyak memakai teknologi robot ya. Itu sudah berkurang kan. Tapi diversifikasi produksinya ditambah sama mereka sehingga tidak terlalu kehilangan anggota di sektor manufaktur itu tidak terlalu terasa gitu. Karena ada diversifikasinya mereka. Oke, terima kasih pemirsa telah menyaksikan diskusi sangat menarik dengan Bung Setio Purwanto dari DPP KSPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia terkait dengan posisi dan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Mudah-mudahan angin perubahan akan segera tiba dan memberikan kesuksesan kepada kaum buruh yang sedang berjuang mendapatkan hak-hak hidup yang lebih layak di kota Jakarta dan di seluruh Indonesia. Sampai jumpa, jangan lupa like, subscribe, and share
channel YouTube PKB Talks 24. Terima kasih, sampai jumpa.